memicu seseorang menunjukkan arogansinya di jalanan? Ya, pertama ya, masalah kemacetan lalu lintas itu memang menimbulkan banyak masalah. Orang menjadi mudah stres, ya, terus kemudian kesabaran menurun, dan seringkali itu bisa memicu amarah siapapun lah sebetulnya, kalau dia tidak bisa mengendalikan diri. Tetapi masalahnya dari kasus ini muncul ada banyak masalah. Masalah pertama adalah misalnya penggunaan senjata api atau airsoft gun itu. Iya. Nah itu kok mudah jatuh ke orang model-model seperti ini. Itu kan masalah-masalah struktural, ya. Selain masalah kemacetan. Terus kemudian ada plat nomor palsu, ya, yang dengan mudah itu bisa didapatkan. Dan siapa sebetulnya yang masuk ke dalam jaringan itu. Nah itu hal-hal seperti itu. Sehingga ada masalah tata kelola, ada masalah regulasi, dan juga ada masalah law enforcement, penegakan hukum, ya. Sehingga orang itu bisa lebih disiplin, ya, lebih menetapi aturan, ya. Itu juga karena dia melihat pada saat penegakan hukum itu lemah, orang-orang seperti ini akan muncul lagi. Nah oleh karena itu sekarang ini dengan adanya kasus ini merebak, dan sebetulnya sudah banyak ya pelanggaran seperti ini, saya sangat mendukung agar law enforcement itu jangan tanggung-tanggung. Ya, kalau perlu malah mobil-mobil yang digunakan, ya, dan orang itu kalau bisa ada cara lain bagaimana caranya, kalau perlu disita kalau memang itu tersedia. Nah itu para ahli hukum. Jadi efek jerahnya terjadi, jangan cuma hanya pasal-pasal sayur yang dijadikan alat untuk menjerat orang-orang pelanggar seperti ini. Jadi ini kita sebarkan dan efek jerah itu terjadi. Dan pada saat yang sama kalau bisa siapapun yang terlibat di dalam misalnya pemalsuan nomor, siapapun itu. Dan kemudian juga bagaimana memperketat itu peredaran senjata api, walaupun itu berupa airsoft gun. Tapi saya mendengar katanya harusnya regulasinya itu sangat ketat. Tapi mengapa orang seperti ini kok bisa mudah dapat begitu ya, Pak Imam? Ya. Nah, bicara soal senjata yang dibawa begitu untuk menakut-nakuti korban, juga ada plat nomor palsu. Apakah yang cenderung ingin disampaikan atau yang ingin ditunjukkan status sosial di jalanan, pamer status sosial begitu? Ya, itu di saat orang melihat bahwa tatanan perilaku itu lebih ditentukan karena kekuatan fisik, ya, dan kemudian itu menjadi aturan-aturan berperilaku yang bisa mendominasi, mengatur orang lain, maka itu yang kemudian akan menjadi acuan dari sebagian masyarakat yang melihat itu sebagai sesuatu yang efektif untuk menekan siapapun mereka. Nah, tetapi pada saat orang itu sadar bahwa moral atau perilaku seperti itu akan merugikan dirinya, dan kemudian akan ada sanksi yang keras, baik itu sanksi sosial maupun sanksi hukum, maka orang akan berpikir ulang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, ya saya termasuk orang yang gemas ya melihat perilaku seperti ini bermunculan kembali, maka law enforcement harus kuat, polisi harus kita dukung untuk jangan ragu-ragu menerapkan pasal-pasal berat, dan kemudian kita sebarkan agar ini menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi artinya jangan berhenti polisi menangkap koboi jalanan ini ya, tapi harus jelas juga bagaimana penegakan hukumnya nanti, dapat sanksinya apa sampai dipidana begitu ya Pak Imam? Betul, jangan sampai nanti sinisme publik paling selesai dengan metere, misalnya gitu loh. Ya. Nah itu damai selesai begitu ya? Sampai selesai. Nah itu nanti kalau itu terjadi, itu juga sebetulnya merugikan terhadap hukum ya, nama baik hukum, dan merugikan kepada penegak hukum. Karena ternyata sayur ya enforcement ini. Makanya saya mendorong betul kepada penegak hukum
ya agar ini dijadikan momen untuk kampanye bahwa polisi ya atau penegak hukum itu bisa menjatuhkan sanksi yang berlapis ya karena satu ada pemalsuan, dua ada penggunaan airsoft gun untuk menakuti orang, ada pemukulan ya. Nah, baru nanti kita bicara tentang bagaimana mengurai agar jangan sampai kemacetan-kemacetan seperti ini terjadi di banyak kota. Penataan tentang lalu lintas juga akan lebih baik sehingga tidak memicu terhadap orang-orang yang sumbu pendek untuk berperilaku di jalan. Pak Imam, masalahnya begini, kan kalau di jalan itu sudah punya SIM, tapi seringkali tidak bisa mengemudikan emosi kita. Nah, apa yang bisa dilakukan jika posisinya kita yang mudah tersulut emosi atau sumbu pendek tadi, atau bukan kita sudah berkendara dengan baik, tiba-tiba disenggol orang, jadi korban orang yang emosi begitu, nah itu seperti apa? Nah, pada saat terjadi pelanggaran ya karena masalah struktural tadi misalnya kemacetan yang pada saat itu kan kita bisa jadi harus mengejar pertemuan segala macam. Memang itu kondisi yang bisa memicu itu semua. Tidak ada pilihan lain bahwa kita harus bisa mengendalikan diri ya. Itu masalah-masalah psikologis yang mungkin bisa bertanya para ahlinya ya. Dan intinya adalah publik itu juga harus saling dukung-mendukung untuk menetapi kesabaran. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah di sini sebenarnya masalah struktural tadi ya. Kalau orang itu tidak sabar sekalipun ya, kemudian dia melakukan pelanggaran, terus kemudian publik melakukan sanksi sosial berupa teguran atau bahkan di negeri-negeri lain yang sudah tertib kalau ada satu orang melakukan pelanggaran, yang lain bukan malah mengikuti. Ya, tetapi dia terus kemudian berusaha ikut menertibkan. Dan itu banyak sekali para relawan-relawan untuk menertibkan lalu lintas ya, seperti para pengendara motor yang misalnya masuk ke trotoar. Itu banyak sekali orang yang berusaha untuk menyetop. Nah, itu pemerintah yang harus mendukung gerakan seperti itu sehingga polisi tidak sendirian tetapi didukung oleh masyarakat. Nah, sayangnya di negeri ini orang-orang yang sadar, yang berbaris untuk melakukan upaya-upaya penertiban, itu tidak didukung, tidak dibiayai. Harusnya itu, barisan itu yang harusnya didorong dan kemudian diapresiasi. Jangan sampai mereka itu terus kemudian putus asa. Saya sudah mencoba, tetapi ternyata tidak ada dukungan dari negara. Nah, itu yang saya kira juga harus menjadi catatan. Jadi support atau dukungannya juga harus diberikan. Dan terakhir berarti singkat saja Pak Imam, apa yang harus jadi evaluasi secara struktural, kultural agar bisa dilakukan bersama-sama? Pertama tentu yang kaitannya dengan tata kelola. Terus kemudian regulasi kita. Ada law enforcement ya, ada penegakan hukum yang harus tegas. Nah, baru kita bicara tentang masalah bagaimana masyarakat disiplin, masyarakat itu bersabar di dalam menghadapi situasi kondisi lalu lintas kita yang seringkali belum menguntungkan. Karena itu banyak masalah, ada kepadatan penduduk, ada masalah yang memang seringkali kita tidak memiliki infrastruktur transportasi yang baik dan sebagainya. Saya kira gitu, dan ini mudah-mudahan lagi-lagi tidak hanya sekedar hanya kita ribut sekarang, besok lagi akan ada lagi. Nah, lupa lagi, tapi ini harus kita jadikan momentum untuk bagaimana mensosialisasikan dan penegak hukum menunjukkan tentang ketegasannya. Ya, show of force dijawabnya dengan law enforcement yang tegas. Terima kasih atas waktunya Pak Imam Prasojo, sosiolog telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.